Bareng-bareng, yang tugas malah nggak difoto. What? Ayo foto bareng-bareng. Ayo, sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi loh, kita enakan foto bareng, Mas. Ini bapak-bapak dari Korem, dari Kodim, gitu kan? Kodim, ya Karanganyar lah. Saya dari Jakarta. Tadi kan habis kegiatan. Alah, ojo kono. Betul, Bapak. Saya kalau kemana-mana sekarang sering ditemenin. Jadi terima kasih, dijagain. Ya, salam buat komandannya. Halah, mbok ojo koyok ngono. Itu kata-kata dari Anies Baswedan saat kelihatannya mampir ke warung dalam satu momen ketika ada beberapa orang sudah ngincuk, ya, ketahuan. Jadi ini momentum, ya, Intel Karanganyar ngintelin Anies Baswedan, ya, Karanganyar Jawa Tengah. Ada yang dari Korem, ada yang dari Kodim, ya, malah akhirnya diajak foto bersama. Dan mungkin Kiko, ya, sungkan atau seperti apa. Wah, ini saya kebetulan kok Pak Anies, saya habis kerja dari sini. Halah, mbok ojo koyo ngono. Enggak apa-apa. Ayo kita foto sama-sama, ya. Petugas sudah benar itu menjalankan tugas untuk mengintelin hal yang dianggap penting. Cuma kan Anies ini pengangguran, itu aja masalahnya. Kenapa harus diintelin? Ada dari Korem, ya, dari Kodimnya 2, gitu kan. Dan akhirnya mungkin juga Intel-Intel ini, ya, ketika sudah bawa fotonya ke Anies, mungkin sampai rumah dibawa dan akhirnya ketawa-ketawa, ya kan? Dan inilah pemirsa, ya, ketika seorang Anies diintelin seperti itu, ya, malah menyapa dengan baik Intel-Intel yang ada ini, yang menunjukkan sebetulnya nilai-nilai personalitasnya Anies itu seperti apa, ya. Tetapi lebih dari itu sebetulnya ini adalah satu cermin bahwa memang ada semacam ketakutan yang luar biasa, ya, sehingga kemanapun Anies Baswedan, mungkin para pejabat ini harus intelin terus itu, ya. Kalau mungkin nanti ke Magelang juga ada dari Korem, ada yang dari Kodim, ke Sumatera Utara juga tiba-tiba ke siapa, ke duriannya Ucok, gitu kan, ada juga di sana. Dan di mana-mana Anies ketemu sama siapa, apa yang dibicarakan, ya, akan ketahuan semua. Dan ini satu situasi yang saya kira memang, ya, begitulah resikonya bagi Anies Baswedan. Tapi apa yang dikatakan Anies, ya kan? Malah beruntung dong saya, ya, nggak usah bayar, sudah dikawal, sudah dijaga sama bapak-bapak sekalian, gitu kan? Salam ya buat komandannya. Komandan yang ada di Karanganyar atau komandan yang ada di Jakarta. Ya, ini satu kondisi. Dan memang sekarang ini pemirsa, langkah-langkah yang kecil yang dibuat oleh Anies Baswedan, ya, sampai akhirnya deklarasi Partai Gerakan Rakyat, ya, satu partai yang tampaknya betul-betul ditakuti oleh partai-partai yang sudah mapan. Dan memang wajar ditakuti Anies Baswedan itu. Ya, satu nilai lebih yang tampaknya tidak dimiliki oleh yang lain adalah persoalan konsistensi itu. Anies tidak tunduk kepada kekuasaan yang ada, tetapi basis dari politik Anies itu adalah kepada nilai-nilai. Dan inilah yang menjadikan, ya, ketika orang mungkin sudah beranggapan, wah, aku sudah punya kekuasaan yang banyak, saya akan tundukkan, ya kan, mereka dengan kekuasaanku, saya kasih ini, saya kasih itu. Dan memang banyak yang berhasil, ya, dilakukan dengan pendekatan itu. Kalau orang sudah dikasih duit misalnya 100 miliar atau 150 miliar, ya, semula anti malah menjadi pengikut yang setia. Dan malah dia bisa melakukan perlawanan kepada teman-temannya yang masih konsisten. Nah, untuk kasus Anies ini kayaknya berat banget. Dan ini juga nilai Anies itu ada di sini juga, gitu loh. Kalau dia juga seperti yang lain-lain, ya, pura-pura keras, setelah itu tawar-menawar, habis juga dia. Siapa yang akan mempertahankan dia? Nggak ada. Tapi walaupun dia bicara sekedarnya dengan nada yang datar, ya,
tetapi dia konsisten memegang nilai-nilai itu, maka yang akan terjadi adalah ya kesetiaan kepada dia dari para pendukung dan semua rakyat yang masih waras. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.